Apendisitis akut. Banyaknya kasus ini di lapangan menjadikannya salah satu diagnosis penyakit dengan SKDI 3B bagi dokter umum. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar mengenai patofisiologi apendisitis, penegakan diagnosis apendisitis, mulai dari temuan anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan penunjang. Setelah itu, kita akan pelajari terapi medikamentosa, non-medikamentosa, serta komplikasi yang bisa terjadi pada apendisitis akut. Appendix, atau yang sering disebut vermiform appendix, merupakan bagian kecil dari usus besar yang berbentuk seperti cacing. Apabila terjadi inflamasi, kondisi ini kita namakan sebagai appendicitis. Sebagai penyebab kejadian akut abdomen yang paling sering, insidensi terjadinya appendicitis mencapai hingga 10% populasi total. Karena bentuk anatomisnya yang hollow, inflamasi paling sering disebabkan oleh obstruksi. Penyebab obstruksi bisa karena fekalit, undigested cysts, infeksi parasit gastrointestinal, atau limfoid hiperplasia. Secara fisiologis, lumen appendix mensekresi mukus yang mencegah masuknya patogen. Dalam keadaan terobstruksi, terjadilah penumpukan dari mukus yang disekresi ini. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan intraluminal, sehingga menstimulasi serabut saraf aferen. Inilah penyebab terjadinya nyeri periumbilikal yang samar. Lama-kelamaan, nyeri berubah menjadi nyeri vokal dan terlokalisir di kuadran kanan bawah. Dalam tahap ini, gambaran klinis yang kita peroleh adalah white blood cell meningkat, demam, mual, dan muntah. Apabila proses ini berjalan terus-menerus, tekanan terus meningkat, hingga menekan blood vessels dan menyebabkan stasis limfatik. Akibatnya, terjadilah iskemia jaringan. Dinding appendix semakin menipis, hingga suatu saat terjadilah ruptur dan peritonitis. Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik, akan ditemukan nyeri abdomen pada McBurney point, yaitu titik kuadran kanan bawah, tepatnya titik pada sepertiga lateral, garis antara sias dengan umbilikus. Selain nyeri pada McBurney point, dapat pula kita temukan Rovsing sign, Psoas sign, dan obturator sign yang positif. Dalam membantu kita menentukan kemungkinan diagnosis apendisitis, dapat digunakan scoring Alvarado. Hasil skor kurang dari 5 menunjukkan kemungkinan kecil terjadinya apendisitis, sehingga dapat dilakukan observasi dan follow-up untuk keadaan klinis pasien dalam 24 jam ke depan. Skor 5-6 menunjukkan kemungkinan moderate, sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang sebagai konfirmasi. Dan skor lebih dari sama dengan 7, kemungkinan tinggi terjadinya apendisitis, sehingga perlu segera dilakukan konsultasi spesialis bedah bila tersedia, dan dimulainya terapi antibiotik empiris. Pada pemeriksaan darah, dapat diperoleh peningkatan white blood cells dan C-reactive protein. Sedangkan, pada pemeriksaan USG didapatkan distensi lumen appendix, biasanya berukuran lebih dari 6 mm, yang non-compressible dan aperistaltik. Mungkin juga ditemukan fekalit yang tampak sebagai hiperegogenisitas vokal dengan posterior acoustic shadowing. Nah, kalau pada CT scan, didapatkan distensi lumen appendix, edema appendix, dan fekalit yang tampak sebagai hiperdensitas vokal dalam lumen appendix. Gold standard dari tata laksana apendisitis adalah tindakan bedah berupa appendektomi dan pemberian antibiotik. Appendektomi dapat dilakukan secara transabdominal atau open maupun laparoskopik. Penanganan awal di IGD meliputi tirabaring, nothing per oral, pemberian antibiotik broad spectrum secara IV, dan terapi simptomatik seperti anti nyeri maupun demam. Pilihan terapi antibiotik yang dapat diberikan adalah ceftriaxone atau cefotaxime, ditambah dengan metronidazole. Namun, apabila pasien alergi golongan cefalosporin, dapat diberikan ciprofloxacin atau levofloxacin, ditambah dengan metronidazole. Komplikasi yang sering terjadi adalah perforasi appendix dan terbentuknya abses. So, in review, appendicitis ditandai dengan nyeri perut kuadran kanan bawah yang dapat didahului oleh nyeri periumbilikal yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan perubahan nyeri visceral menjadi nyeri somatik. Alat bantu diagnosis dalam appendicitis adalah penggunaan skor Alvarado. Namun, gold standard penegakan diagnosisnya menggunakan CT scan. Terapi definitif dari apendisitis adalah melalui tindakan appendektomi, dan komplikasi yang dapat terjadi termasuk perforasi appendix
dan pembentukan abses.